Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia di akhir Agustus kembali penyegaran bahwa kita sudah merdeka menurut tahun Hijriyah. Kita sudah merdeka 81 tahun lebih 5 bulan terhitung hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sampai tanggal 9 Ramadan yang lalu kita sudah merdeka 81 tahun. Dari tanggal 10 Ramadan kemarin sampai hari ini sudah mendekati 6 bulan. Maka disebut saja kita sudah merdeka 81 tahun 5 bulan lebih. Sedangkan menurut hitungan Syamsiah, bumi mengelilingi matahari, disebut juga tahun Masehi, kita sudah merdeka 79 tahun. Ini paling tidak mengingatkan siapa yang berumur 30 tahun dalam hitungan Masehi sebenarnya sudah berumur 31 tahun hitungan Hijriah. Siapa yang hari ini berumur 60 tahun hitungan Masehi sebenarnya sudah berumur 62 tahun. Lebih dari itu tinggal menyesuaikan. Atau genapnya nanti ada keluarga yang berumur 90 tahun Masehi sebenarnya sudah 93 tahun. Sejarah ini penting dan kita syukuri bahwa kita merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita isi kemerdekaan ini dengan segala kebaikan tanpa ada sekat-sekat penghalang. Karena cukup viral nilai yang diperagakan oleh seseorang sepertinya pada mulanya dibiarkan oleh petinggi bangsa, penodaan nilai kemerdekaan. Apa itu? Dilarang wanita muslimah petugas paskibra yang memakai hijab tidak boleh menggunakan hijab. Ini contoh penodaan nilai kemerdekaan. Kita berharap orang-orang seperti ini jangan sampai banyak dan berkembang atau jangan lama-lama menempuh kehidupan. Memang melukai hati. Misalnya kalau khatib secara pribadi itu betul-betul terluka dilarang gadis muslimah pakai hijab pada acara terhormat. Nah, itu sudah berlalu. Ke depan mari kita semangati bagaimana mensyukuri kemerdekaan dengan benar tanpa ada penodaan. Ini kita pegang teguh, ada inspirasi dengan takdir Allah. Kita ini beriman dan bertakwa dengan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat sebelumnya tentu menurut ajaran Rasul sebelumnya pula. Nah, siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah Rasulullah.
yang kita ikuti ajarannya, yakni sunnahnya yang kita junjung tinggi, kita jaga, kita amalkan. Tentu bagi yang merusak nilai-nilai sunnah, ya dalam tanda petik ini kita perangi, artinya dicegah. Untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah, karena ajaran Rasulullah lah, ya atas kehendak Allah melalui wahyu secara bertahap, terus dinyatakan oleh Rasulullah, dikembangkan dalam bentuk sunnah, sehingga Rasulullah menjamin siapa yang berpegang teguh kepada dua pusaka yang ditinggalkan, maka selamatlah dunia dan akhirat, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nah, pentingnya mengingat sejarah atau kisah apa yang terjadi dahulu sangat banyak. Sedikit saja kita ketahui dalam fokus dalam suatu soal, itu insya Allah menambah pencerahan. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Nah, tentu kisah tidak ada kebohongan. Misalnya kalau kita di Indonesia banyak nilai-nilai sejarah itu pembohongan dan menutup-nutup, diantaranya nilai-nilai Islam. Misalnya saja waktu kita SD gambar peraga itu banyak. Misalnya sebutlah Cut Nyak Din dari Aceh pakai sanggul, tampak manis wajahnya. Padahal setelah ditelusuri dia tidak ada berpakaian seperti itu, lengkap dengan busana muslimahnya. Begitu juga Raden Ajeng Kartini, sesungguhnya bukan tampilan kebaya dengan sanggul besar itu, tapi pakai busana muslimah. Ini dinodai nilai-nilai kejujuran dalam peragaan pendidikan. Nah, tadi khatib itu juga mestinya setiap Ramadan pada hari ke-9 sebagai bangsa Indonesia bagus mengingat bahwa kita merdeka pada hari ke-9 bulan Ramadan. Tapi yang populer yaitu saja tanggal 17 Agustus. Padahal kita Allah takdirkan punya matahari dan bulan. Mari dijaga kedua-duanya. Kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, kita berselawat padanya, kita amalkan sunnahnya. Nah, bagaimana dia bisa hadir? Ini khatib bawa selembaran, salah satu fotokopi di buku kisah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 1000 halaman. Ini salah satu halaman yang ada. Gambarannya siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sebagian kecil yang kita ungkap, ya. Walam yazalillahu yungkiluni minal aslabit tayyibati ilal arhamit tahirati musaffan muhazzaban la tusya'bu sya'batani illa kuntu fi khairihima. Allah senantiasa memindahkan diriku dari tulang-tulang sulbi yang baik ke dalam rahim-rahim yang suci, jernih dan terpelihara. Tiap tulang sulbi itu bercabang menjadi 2. Aku berada di dalam yang terbaik dari 2 tulang sulbi itu.
Hadis ini dari Ibnu Abbas, sahabat kecil Rasulullah yang ahli tafsir. Maksudnya sahabat kecil itu dia pernah didoakan Rasulullah di Madinah, padahal waktu itu umurnya baru 10 tahun, supaya dia nanti ahli takwil, bahasa lainnya ahli tafsir. Nah, ternyata doa Nabi makbul. Kitab tafsir pertama adalah ditulis oleh Ibnu Abbas. Nah, hadis ini dari dia. Hadis ini dipandang syarif atau mulia. Bagaimana memahami hadis ini? Bibit Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada dari Adam alaihi salam. Adam punya sulbi 2, kedua-duanya baik. Di antara yang baik itu ada yang terbaik. Penafsiran ada terbaik, di antara yang terbaik itu sering diungkapkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lebih dari itu bermakna berlomba-lomba menjadi terbaik di antara yang baik-baik. Kalau sekedar menjadi orang baik, tidak terlalu sulit. Sudah rapi, tidak sombong, ramah, ya sudah dikenal orang baik. Tapi lebih dari itu bagaimana menjadi terbaik di antara yang baik-baik. Inilah suatu perjuangan. Nah, jadi 2 sulbi itu keduanya baik, ada yang terbaik, Allah yang mengetahui. Di sulbi yang cabang terbaik itulah bibit Muhammad ada. Lalu disatukan di rahim yang suci, yakni Hawa. Hawa punya anak, beberapa keturunan. Tentu bibit Muhammad mengalir di antara anak-anaknya itu. Sampailah kepada Ibrahim, bibit Muhammad mengalir. Ibrahim punya istri 2, Sarah dan Hajar. Ke rahim mana bibit Muhammad mengalir? Ternyata menyatu di rahim Siti Hajar. Siapa itu Siti Hajar? Adalah seorang perempuan yang disebut dalam buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bagian awalnya itu, Siti Hajar itu adalah perempuan yang cantik, salah seorang dayang dari raja dinasti Fir'aun. Setelah berlanjut dengan permintaan Sarah, istri pertamanya Ibrahim, karena sudah tidak lama tidak dapat anak, disarankan menikah dengan Siti Hajar. Ia dapat anak Ismail. Ismail dibawa jauh melampaui Madinah, terus ke selatan lagi sampailah di Mekah. Tidak ada rumah, tidak ada sungai, tidak ada pohon, tidak ada pondok. Lalu dia kembali ke istri pertama. Malaikat memberitahu dia akan mendapat keturunan dari istrinya yang pertama. Sehingga istrinya tertawa, merasa heran. Tamu yang datang itu adalah malaikat, mengatakan istrimu Sarah sebentar lagi hamil dan melahirkan. Makanya Sarah yang sudah tua itu dia tertawa. Ya, anakmu namanya tertawa. Tertawa di sini bahasa Ibrani Ishak. Dia adalah orang saleh. Maka Ibrahim paham, oh, pada istri pertama Ismail, dia akan jadi nabi. Ibrahim sudah tahu itu. Sekarang datang pula malaikat memberitahu istri pertamanya. Kalau tadi anak pertama, sekarang anak kedua melalui istri pertama Sarah. Dia orang soleh, namanya Ishak. Maka Ibrahim juga sudah paham, berarti melalui istri pertama juga akan dapat anak seorang nabi. Nah, kepada mana bibit Muhammad mengalir? Ternyata kepada Siti Hajar. Lahir Ismail, terus sampai nantinya kepada Abdul Muttalib, bibit Muhammad.
Abdul Muttalib punya anak laki-laki 10 orang. Kepada siapa bibit Muhammad mengalir? Adalah ke Abdullah. Karena di antara 10 orang itu dia bersaudara laki-laki, Abdullah paling gagah rupawan, paling elok perilakunya, dan lebih terpelihara dari kesucian huru hara jahiliyah masa itu. Nah, Abdullah inilah yang kawin dengan Aminah. Aminah perempuan suci, tentu rahimnya disebut suci. Dia benar-benar dijaga oleh orang tuanya Wahab. Perkawinan Abdullah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah semua, saya nanti minta itu ada kopian di kotak, ambil ini, dibaca. Ini dalil bahwa isyarat pentingnya menjaga keturunan dari Adam alaihissalam sampai kepada Abdullah lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu inspirasinya kita sekarang adalah cari jodoh. Ya jelaslah kampungnya, jelas agamanya, dengan segala perhitungan. Tidak boleh kawin liar, kawin lari, kawin bawah tangan. Pokoknya semua harus dengan jalan yang benar untuk mendapatkan generasi selanjutnya. Nah, sedangkan Sarah bagaimana? Lahir anaknya Ishak, Yakub, terus Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yang paling tua itu Yuhada, berketurunan banyak, itulah nanti bangsa Yahudi atau Bani Israel. Sampai Musa, sampai Isa. Jadi dari belahan rahim Sarah banyak keturunan Nabi. Sedangkan dari rahimnya Hajar hanya 2 orang Nabi, Ismail dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak keterangan singkat ini memberitahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jaga bibitnya itu terus sampai kepada Siti Aminah. Moga-moga ya siapa yang Allah pilih di antara hambanya terpelihara saluran turunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu mendapat kebaikan, dan seluruh kita yang hadir ini berkumpullah dengan seluruh nabi-nabi, dengan keluarganya dan seluruh pengikutnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.